Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat yang berjudul Dampak Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Banyaknya Korupsi di Indonesia. Kelompok 4 ini terdiri dari 4 anggota. Yang pertama saya sendiri sebagai moderator yaitu Maya Sopiani, dan rekan saya ada Raihan Nisrina, Sapira Audina, dan Septia Hoirunisa. Baik, langsung saja pada pemaparan yang pertama yang akan saya sampaikan sendiri mengenai apa itu korupsi. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan korupsi ini terjadi karena beberapa faktor yang terjadi di kalangan masyarakat. Faktor penyebab korupsi ada dua, yaitu yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan sebuah sifat yang berasal dari diri kita sendiri seperti sifat tamak dan gaya hidup konsumtif. Sedangkan faktor eksternal secara umum penyebab korupsi banyak terjadi juga dari faktor eksternal ini, misalnya dari faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Lanjut, di sini kasus yang kita angkat yaitu kasus korupsi mantan Direktur PT Pertamina. Mantan Direktur PT Pertamina, Karen Agustiawan, dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau Tipikor, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Kasus ini bermula ketika PT Pertamina melakukan kegiatan akuisisi atau investasi non-rutin berupa pembelian sebagian aset Roche Oil Company di ladang minyak Basker Mantagami atau BMG Australia pada tahun 2009. Kala itu, Karen menjabat sebagai Direktur Hulu PT Pertamina. Berdasarkan Agreement for Sale and Purchase BMG Project, nilai pembelian ini mencapai 31,92 juta dolar Australia dengan tambahan biaya lain-lain sebesar 26,8 juta dolar Australia. Secara keseluruhan, Pertamina menggelontarkan dana setara dengan 568,6 miliar rupiah. Akan tetapi, menurut Majelis Hakim, Pertamina tidak memperoleh keuntungan secara ekonomis lewat investasi di blok BMG ini, sebab sejak 20 Agustus 2010 ROC selaku operator di blok BMG menghentikan produksi dengan alasan lapangan tersebut tidak ekonomis lagi. Kemudian disebutkan Majelis Hakim, Karen telah menyalahgunakan jabatan untuk melakukan investasi. Karen memutuskan melakukan investasi Participating Interest atau PI di blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan dan kajian terlebih dahulu. Selain itu, investasi tersebut tanpa ada persetujuan dari bagian legal dan Dewan Komisaris PT Pertamina. Hakim menyebutkan bahwa setelah Sales Purchase Agreement ditandatangani, Dewan Komisaris mengirimkan surat memorandum kepada Dewan Direksi perihal laporan rencana investasi. Dalam memorandum tersebut, kekecewaan Dewan Komisaris karena
Sale Purchase Agreement ditandatangani tanpa persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu, sehingga melanggar anggaran dasar Pertamina. Perbuatan Karen itu memperkaya Roche Oil Company Limited Australia. Atas perbuatan itu, negara juga mengalami kerugian sebesar 568 miliar rupiah. Pada tanggal 20 Agustus 2010, ROC telah menghentikan produksi di blok BMG. Tetapi berdasarkan Sale Purchase Agreement antara PT Pertamina Hulu Energi dengan ROC, PT Pertamina Hulu Energi wajib membayar kewajiban biaya operasional atau cash call dari blok BMG Australia sampai dengan tahun 2012. Menurut Hakim, hal ini menambah beban kerugian bagi PT Pertamina. Maka unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi terpenuhi dan ada dalam perbuatan terdakwa. Tindak pidana itu, menurut majelis hakim dalam putusan mereka, dilakukan Karen bersama dengan mantan Direktur Keuangan Pertamina, Fredrik Siahaan, dan mantan Manajer Merger dan Akuisisi Pertamina, Bayu Kristanto, serta Legal Counsel and Confluence Pertamina, Genades Panjaitan. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai analisis kasus yang kami bahas pada makalah kelompok kami. Untuk pertama, analisisnya yaitu mengenai kasus yang membelit Karen Agustiawan. Dalam kasus ini, Karen dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dalam investasi blockbuster Mantagami atau BMG di Australia. Kasus ini bermula ketika PT Pertamina melakukan kegiatan akuisisi atau investasi non-rutin berupa pembelian sebagian aset Rock Oil Company di ladang minyak Basker Mantagami di Australia pada tahun 2009. Kala itu, Karen menjabat sebagai Direktur Hulu PT Pertamina. Berdasarkan Agreement for Sale and Purchase BMG Project, nilai pembelian ini mencapai 31,90 juta dolar Australia dengan tambahan biaya lain-lain sebesar 26,8 juta dolar Australia. Secara keseluruhan, Pertamina menggelontorkan dana setara dengan 568,6 miliar. Akan tetapi, menurut majelis hakim, Pertamina di sini tidak memperoleh keuntungan secara ekonomis lewat investasi di blok BMG, sebab sejak 20 Agustus tahun 2010, ROC selaku operator di blok BMG menghentikan produksi dengan alasan lapangan tersebut tidak ekonomis lagi. Untuk selanjutnya ada analisis kasus mengenai undang-undang yang dilanggar Karen Agustiawan. Undang-undang yang dilanggar oleh Karen Agustiawan yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk selanjutnya ada kesalahan yang dilakukan oleh Karen Agustiawan. Disebutkan majelis hakim, Karen telah menyalahgunakan jabatan untuk melakukan investasi. Karen memutuskan melakukan investasi participating interest atau PI di blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan dan kajian terlebih dahulu. Selain itu, investasi tersebut tanpa ada persetujuan dari bagian legal dan Dewan Komisaris PT Pertamina. Perbuatan Karen itu memperkaya ROC Oil Company Limited atau ROC Australia. Atas perbuatan itu, negara juga mengalami kerugian sebesar 568 miliar.
Untuk selanjutnya ada undang-undang yang dipergunakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Di antaranya adalah yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kelima, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi pencucian uang. Yang keenam, ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai perlindungan saksi dan korban. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 mengenai pengesahan Konvensi PBB anti korupsi. Nah, baik, di sini ada penyebab terjadinya korupsi di Indonesia. Nah, yang menjadi penyebab korupsi itu yaitu karena adanya monopoli kekuasaan, ditambah dengan adanya kewenangan untuk bertindak, ditambah dengan adanya kesempatan, tetapi kurangnya pertanggungjawaban. Jadi mungkin sangat wajar ya apabila korupsi ini sangat sulit untuk diberantas maupun dicegah. Dan juga ada dampak korupsi terhadap keuangan, perekonomian, dan pembangunan negara. Nah, dalam teori kita melihat dampak korupsi sangat merusak sistem dan tatanan masyarakat. Dr. Andes Sujono Kardi menyatakan masih terdapat beberapa akibat atau dampak tindakan korupsi, yaitu yang pertama, merusak sistem tatanan masyarakat. Norma-norma masyarakat dirusak oleh persekongkolan yang didukung publik. Kedua, penderitaan sebagian masyarakat baik dalam sektor ekonomi, administrasi, politik maupun hukum. Yang ketiga, yaitu kehancuran perekonomian suatu negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung akan mengakibatkan penderitaan bagi sebagian besar masyarakat. Nah, di sini ada upaya pemberantasan korupsi. Persoalan korupsi beraneka ragam cara melihatnya. Oleh karena itu, cara pengkajiannya pun bermacam-macam pula. Korupsi tidak cukup ditinjau dari segi deduktif saja, melainkan perlu ditinjau dari segi induktifnya, yaitu mulai melihat masalah praktisnya. Juga harus dilihat apa yang menyebabkan timbulnya korupsi. Menurut Kartono pada 1983 menyarankan penanggulangan korupsi sebagai berikut. Pertama, adanya kesadaran rakyat untuk ikut memikul tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial dengan bersifat acuh tak acuh. Yang kedua, menanamkan aspirasi nasional yang positif, yaitu mengutamakan kepentingan nasional. Ketiga, para pemimpin dan pejabat memberikan teladan, memberantas dan menindak korupsi. Keempat, adanya sanksi dan kekuatan untuk menindak, memberantas, dan menghukum tindak pidana korupsi. 5. Reorganisasi dan rasionalisasi dari organisasi pemerintah melalui penyederhanaan jumlah kementerian beserta jawatan di bawahnya. 6. Adanya sistem penerimaan pegawai yang berdasarkan asesmen dan bukan berdasarkan sistem ascription. Yang ketujuh, adanya kebutuhan pegawai negeri yang non-politik demi kelancaran administrasi pemerintah. Yang kedelapan, menciptakan aparatur pemerintah yang jujur. Yang kesembilan, sistem budget dikelola oleh pejabat-pejabat yang mempunyai tanggung jawab etis tinggi dibarengi sistem kontrol yang efisien. 10. Registrasi, pencatatan ulang terhadap kekayaan perorangan yang mencolok dengan mengenakan pajak yang tinggi. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan kekuasaannya guna mengeruk keuntungan pribadi atau kelompok dan sangat merugikan kepentingan umum dan sangat bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Korupsi berkaitan dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu, penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi,
pemerintah bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekan atau memeras para pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah. Korupsi di Indonesia sudah tergolong kejahatan yang merusak tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluhlantahkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan tatanan hukum dan keamanan nasional. Dalam kasus korupsi mantan Direktur PT Pertamina, Karin Agustiawan melakukan tindakan korupsi tersebut atas kemauannya sendiri untuk melakukan investasi yang sangat besar tanpa adanya pembahasan dan tinjauan dari anggota yang lainnya, dan Karin merugikan negara dengan jumlah yang sangat besar, tetapi menguntungkan bagi perusahaan lain dalam investasi tersebut. Dalam hal bisnis, memang ada strategi di dalamnya, tetapi Karin melakukannya tanpa adanya pertimbangan dengan anggota yang lainnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.